pada sehat semua ya? Harus pada sehat semua ya. Nah, pagi ini udah siap belum kita mau beribadah? Siap ya Kak Puspa, udah siap? Siap dong kakak. Iya, Bio Kak Beta mau ngajak adik-adik di rumah untuk semuanya berdiri. Kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Puspa? Dengar hai kawanku. Udah siap adik-adik? Siap? Oke. Kita nyanyi bareng-bareng. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi adik-adik. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah, oke adik-adik, sebelum kita ke doa pembukaan, kita akan angkat satu pujian lagi. Adik-adik ada yang tahu nggak sih lagunya? Bapa di surga mengasihiku. Ada yang tahu? Tahu. Tahu. Oke, kita pujikan bersama-sama ya adik-adik ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi adik-adik. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Beta. Nah, untuk adik-adik semuanya duduk yang manis, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapak yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah Engkau boleh berikan buat kami. Engkau kumpulkan kami walaupun lewat dering ya Tuhan, tapi kami mau mengucap syukur karena saat ini kami mau beribadah kepadamu. Berkati kami ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu mau bekerja atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bunda Yani atau Kak Vidya, nah kita akan angkat pujian. Adik-adik tahu nggak sih lagunya Allah Bapa melindungi? Kak Beta tahu? Tahu. Oke, mari kita pujikan bersama-sama adik-adik.
mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bunda Yani atau Kak Vidya. Nah, kita akan angkat pujian. Adik-adik tahu nggak sih lagunya Allah Bapa melindungi? Kak Vidya tahu? Tahu, oke. Mari kita pujikan bersama-sama adik-adik. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Ayat 2 ya adik-adik. Suara anak-anak Bapa tiap malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberikan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum berdoa terlebih dahulu, kita nyanyi lagu Mana Jempol. Mana jempol, mana jempol, di sini, apa kabar jempol, kabar baik jempol, sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, apa kabar jari, kabar baik jari, dilipat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Saat ini kami hendak membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami, berikan kepada kami Roh Kudus, supaya kami mau dengar-dengaran, duduk manis untuk mendengarkan cerita, dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sudah ya? Bacaan kita pada minggu hari ini terambil dalam Injil Matius. Injil Matius itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya, perjanjian baru. Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Bunda akan pimpin untuk membaca, adik-adik ikut juga membaca di rumah ya. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. Ya, Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dengan judul firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita baca bersama-sama ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya,
karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wah, panjang sekali ya bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bercerita tentang Tuhan Yesus yang sedang memberikan perumpamaan. Kira-kira apa sih yang mau diceritakan dalam firman Tuhan ini ya? Duduk manis, dengarkan cerita Bunda ya. Bunda mau memberi judul bacaan kita atau cerita firman Tuhan kita pada minggu hari ini, yaitu tentang mari bermurah hati. Adik-adik tahu nggak? Kepintaran. Siapa yang pintar di sini? Kepintaran, kepandaian, itu dari mana datangnya? Ada yang tahu? Kepintaran, kepandaian, terus badan sehat, badan kuat, datangnya dari mana? Lalu ada juga yang memiliki mobil, rumah bagus, ada yang memiliki pesawat pribadi, kapal pribadi, terus ada yang memiliki motor banyak. Wah, banyak berkat, banyak rezeki. Datangnya dari mana ya? Lalu ada juga yang selalu makan enak di rumahnya, semuanya tersedia. Ada juga minuman yang enak-enak. Datangnya dari mana ya? Ada yang tahu? Semua datangnya dari mana? Kepandaian, kepintaran, tubuh sehat dan kuat, berkat rezeki, bisa hidup enak, banyak makanan, minuman. Siapa yang memberi? Iya, benar. Yang memberi adalah Tuhan. Yang memberi adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita baik sekali ya. Dia ternyata sangat bermurah hati. Tuhan memberikan kepada manusia sesuka hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau memberikan orang itu kepandaian. Tuhan memberikan kepada orang yang sana kepintaran. Tuhan memberikan kepada mereka yang di sana kesehatan. Iya, benar sekali adik-adik. Tuhan yang memberikan semua yang kita punya. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan yang memberikan kepandaian. Tuhan yang memberikan
kekuatan, tubuh yang sehat. Tuhan juga yang memberikan kekayaan, berkat, makanan yang berlimpah. Tuhan yang memberikan semuanya. Wah, Tuhan kita baik ya. Tuhan kita sangat murah hati. Tuhan kita memberikan seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberikan kepada orang-orang, kepada kita itu menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita punya sekarang, punya talenta, kita punya bakat, itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau saat ini adik-adik merasa pintar, jago matematika, atau ada adik-adik yang jago main musik, adik-adik, Tuhan sangat murah hati. Lalu, apakah adik-adik ingin seperti Tuhan yang juga bermurah hati? Bisa nggak adik-adik bermurah hati? Ada yang bisa? Ada yang mau? Ada yang mau bermurah hati? Bunda mau jadi orang yang bermurah hati. Kalau kita itu menjadi orang yang bermurah hati, pasti kita banyak teman. Kita akan disenangi di mana-mana. Adik-adik senang nggak kalau menerima hadiah? Pasti senang kan? Adik-adik senang nggak kalau dikasih sesuatu sama temennya? Pasti senang kan? Nah, begitu juga orang-orang atau teman-teman, jika adik-adik mau bermurah hati dan berbagi kepada teman-teman, pasti mereka juga akan merasa senang. Sama halnya dengan kita senang karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Kita diberi kepintaran, ada yang diberi bakat, talenta, kita senang. Ya kan adik-adik? Kita senang dong. Tuhan kita baik, sudah bermurah hati kepada kita. Lalu bagaimana caranya membalas ya kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan? Ya, kita harus belajar juga bermurah hati seperti Tuhan. Dengan cara bagaimana ya kita supaya bisa bermurah hati itu? Oh, gampang sekali adik-adik. Banyak caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bermurah hati. Bunda punya gambar. Coba lihat gambar Bunda. Ini adalah salah satu contoh kita bisa berbuat murah hati. Ya, contohnya adalah dengan cara mau berbagi makanan. Kadang-kadang adik-adik ketika kita punya makanan, ada juga teman di sebelah yang tidak punya makanan. Apakah kita tega melihat dia hanya menonton kita makan? Tentu tidak. Jadi kita harus bermurah hati untuk membagi makanan. Tidak boleh pelit. Ya. Terus contoh murah hati yang lainnya apa? Kita lihat gambar berikut. Nah, apa ini adik-adik? Oh, ternyata teman kita ini memberi sedekah kepada pengemis. Ia memberikan sedikit uang jajannya kepada pengemis. Itu juga adalah salah satu contoh sikap murah hati. Terus apa lagi ya? Kalau nggak punya makanan Bunda, kalau tidak punya uang, apakah kita tetap bisa bermurah hati? Tentu bisa bermurah hati. Kalau saat ini Tuhan sudah bermurah hati memberikan kepandaian, kepintaran kepada kita, ayo kita bagikan juga kepandaian yang kita miliki kepada teman yang tidak mengerti. Ya, kita bisa belajar bersama, belajar kelompok, atau mengajari adik di rumah mengerjakan PR. Nah, kita sudah berbagi kepintaran yang diberikan Tuhan. Kita itu namanya sudah bermurah hati. Apalagi yang bisa kita lakukan ya sebagai bentuk murah hati? Ada yang tahu? Lihat gambar Bunda. Nah, ini juga contoh perbuatan murah hati, menolong orang lain. Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat dan kekuatan. Maka kita pakai tubuh kita yang sehat itu untuk menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, jika ada teman yang jatuh dari sepeda, kita tolong.
Atau misalkan ada teman yang keberatan membawa barang-barang, kita bisa membantu membawanya. Atau ketika orang tua kita lagi repot di rumah, kita bisa pergunakan tenaga, kekuatan, kesehatan kita untuk membantu orang tua. Dan masih banyak sekali yang bisa kita lakukan, asalkan kita mau, maka kita bisa bermurah hati. Adik-adik, gimana? Mau bermurah hati? Mau dong. Mari kita bermurah hati ya adik-adik. Mulai dari kecil, kita harus belajar bermurah hati. Dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di jalan, atau lagi bermain. Kita harus sayang orang tua, disayang teman, disayang Tuhan. Jadi, ayo kita bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bermurah hati. Adik, kita akan berdoa. Buka tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang baik, yang murah hati. Ajarkan kami juga supaya kami bisa bermurah hati kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Saat ini kami masih belajar secara online di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun masih melalui daring atau secara online. Tolong kami Tuhan, beri kami kepandaian dan kepintaran supaya kami mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Berikan juga kami sukacita meskipun kami harus beribadah PA di rumah kami masing-masing. Agar kiranya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, biarlah virus corona ini segera berlalu, supaya kami kembali dapat beribadah di gereja bersama teman-teman. Kami bisa kembali bersekolah bersama di sekolah. Tolonglah ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, agar kiranya dapat memberikan kebijaksanaan supaya wabah corona ini juga cepat teratasi. Tuhan berkati juga para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan kepala daerah, agar kiranya mereka dapat memimpin pemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar kami senantiasa hidup rukun, damai. Begitu juga di kota tempat kami tinggal ini, di kota Tanah Grogol, agar kiranya kami, masyarakatnya juga dapat hidup damai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, mereka yang saat ini bersusah payah untuk mencari rezeki. Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan yang baik, dan Tuhan pelihara orang tua kami. Berkati Tuhan Yesus juga kiranya buat teman-teman kami yang lagi bersedih, Tuhan hiburkan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat teman kami Jovan. Saat ini Jovan bersama kakak dan ibu sedang bersedih karena Tuhan telah memanggil Papa Jovan, yaitu Papa Heru Londo, ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan, berikanlah penghiburan, ketabahan, kekuatan bagi Jovan dan juga bagi kakak dan ibu Jovan, agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, penghiburan, mereka tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan meskipun saat ini mereka sedang bersedih. Tuhan Yesus, kami serahkan Jovan dan keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan, dan ingatkan kami selalu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami selalu setia kepada Tuhan
Terlebih kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bermurah hati kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama Pelkat PA, pelayan PA dan anak-anak pelayan PA mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi teman kami, bagi anak kekasih Jovan dan kakak serta keluarga besar yang saat ini sedang berduka. Sekali lagi, atas nama Pelkat PA mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Bunda Yani atau Kak Vidya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan adik-adik. Nah, kita sambil membawa persembahan, kita akan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Langsung. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, doa persembahan ini adik-adik akan kita lakukan bersama-sama. Jadi adik-adik ikutin Kak Puspa ya berdoanya. Nah, semuanya lipat tangan yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rezeki yang masih Kau limpahkan sampai hari ini. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Sucikan dan berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita mau
melanjutkan aktivitas kita lagi ya adik-adik ya, selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita akan doa penutup yang dipimpin oleh Kak Puspa. Semua adik-adik posisi berdoa yang baik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Kau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk bisa beribadah sekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Jangan biarkan itu mengurangi sukacita kami untuk tetap datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami teringat Tuhan kepada teman kami, saudara kami, anak pelayan kami, adik kami terkasih, adik Jovan Tuhan dan keluarga. Dia baru saja kehilangan papa terkasih Tuhan yang kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang menguatkan Jovan dan keluarga Tuhan. Kau kuatkan mamanya, Kau kuatkan kakak-kakaknya, dan terkhusus juga buat adik kami Jovan Tuhan, sehingga dia boleh tetap sabar, dia boleh tetap tabah Tuhan, dan bisa melepas kepergian papa terkasih dengan ikhlas Tuhan. Kiranya Kau yang menjaga keluarga mereka Tuhan, Kau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan yang paling penting Tuhan, Kau yang menghiburkan hati mereka Tuhan, dan memberikan mereka kekuatan untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka ataupun cita-cita papa terkasih yang mungkin belum sempat terwujud Tuhan. Kau berkati segala persiapan, segala apapun itu Tuhan, untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan. Kiranya Kau yang topang Tuhan, keluarga besarnya Kau topang Tuhan, sehingga boleh melewati segala badai kehidupan ini dengan baik Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, rutinitas kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Kau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Kau yang memberikan kami selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan, dan kami bisa tetap beraktivitas di tengah pandemi yang sampai sekarang Tuhan masih belum berakhir. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Perlindungan Tuhan juga tetap untuk selama-lamanya kepada kami anak-anak-Mu yang selalu setia datang dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua sepanjang aktivitas kami, kehidupan kami, bahkan istirahat kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita udah tiba pada akhir ibadah kita. Namun Kak Puspa nggak akan pernah bosan-bosan untuk ngingetin adik-adik untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah. Lalu apa lagi Kak Puspa? Jangan lupa adik-adik rajin-rajin mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Lalu apa lagi? Istirahat yang cukup? Ya, istirahat yang cukup, jangan bergadang adik-adik, dan hindari kerumunan. Dan kalau misalnya nggak ada urusan yang penting-penting banget, nggak usah keluar rumah, tetap di rumah ya adik-adik ya. Dan tetap jaga jarak, oke? Semoga kita sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati.